Standby, kita mulai 3, 2, 1, action. Shalom, salam damai di dalam Yesus Kristus. Bersama saya Rene Dino. Pada pagi hari ini, saya akan membawa pikiran Anda untuk belajar satu firman Tuhan. Bagaimana bagaimana para pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, bisa mengalahkan dunia ini. Ayat pembahasan kita pada pagi ini kita bisa lihat di dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pada saat ini, saya mau menawarkan kepada para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, ada 5 poin bagaimana saya bisa mengalahkan dunia ini. Poin yang pertama adalah ayat yang pertama dalam kitab Roma pasal 12. Yang pertama adalah saya harus mempersembahkan tubuh saya ini sebagai persembahan yang hidup. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, menyerahkan tubuh saya ini kepada Tuhan untuk pelayanan Tuhan, maka saya tidak sedang mempersembahkan tubuh saya. Kitab Roma pasal 6 mengatakan, Rasul Paulus katakan, tubuh ini saya harus gunakan untuk melayani Tuhan. Karena Yesus sudah mati bagi saya. Talenta yang saya punya, saya harus gunakan itu untuk melayani Tuhan. Seharusnya hidup ini harus untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Menuntut hal itu, menuntut hal berkenan di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, maka saya harus bisa bersama-sama dengan Yesus menentang akan dosa, melakukan apa yang baik, dan juga perilaku Yesus harus ada dalam kehidupan saya. Poin yang kedua adalah dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua. Saya bisa simpulkan di sini bahwa untuk tidak sama dengan dunia ini, bisa saya kalahkan dunia ini, maka saya harus tidak serupa dengan dunia ini. Ketika saya serupa dengan dunia ini, melakukan semua yang dunia tawarkan kepada saya, maka saya sedang berasmara dengan dunia. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, kalau kita bersahabat dengan dunia, maka saya ataupun kita menjadikan musuh Allah. Maka penting kita harus berubah secara pikiran, secara budi. Itu haruslah sejati. Poin yang ketiga, di dalam Mazmur 1 ayat 2 mengatakan bahwa yang terutama di situ adalah saya harus merenungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ketika Bapak Ibu sekalian, para permisa yang ada di rumah, ingin mengalahkan dosa, mengalahkan dunia ini, maka saya harus merenungkan akan firman Tuhan. Betapa indah setiap hari kita merenungkan akan firman Tuhan. Nah, poin yang keempat, dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17. Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Hanya doalah yang bisa mengalahkan dosa. Kitab Petrus mengatakan bahwa setan itu ada di mana-mana. Berusaha untuk mencari mangsanya. Saya dan juga para pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, bisa menjadi mangsa setan itu. Itulah sebabnya
salah satu cara untuk mengalahkan dunia ini, dosa ini adalah dengan berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Poin yang terakhir, bagaimana saya bisa mengalahkan dunia ini adalah saya harus merenungkan perkara-perkara yang dari Tuhan. Perkara-perkara yang dari Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 8, saya bisa simpulkan apa yang baik, apa yang mulia, semua yang berkenan di hadapan Tuhan itulah yang kita pikirkan. Di luar daripada itu, jangan kita pikirkan. Rasul Paulus katakan, memang aku ini hidup di dunia ini, namun aku tidak mengikuti tata cara kehidupan di dunia ini. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian adalah warga negara sorga. Itulah sebabnya kita perlu hidup sesuai dengan warga negara kita. Warga negara kita adalah di sorga. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu sekalian. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh menjadi pedoman kehidupan kita untuk lebih baik, lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Senyum dulu, biasa senyum-senyum dulu. Oke.